Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Asih menikah di usia 24 tahun, bukan karena cinta, melainkan karena keadaan yang memaksanya. Orang tuanya terlilit hutang besar, dan demi menyelamatkan keluarga, Asih terpaksa menikah dengan Pak Herman, seorang pria berusia 58 tahun. Keputusan itu membawa Asih pada kehidupan yang penuh beban. Meskipun hati kecilnya menolak, ancaman dan tekanan yang terus-menerus diterimanya membuatnya menyerah dan merelakan kebahagiaannya. Pernikahan mereka berlangsung tanpa kebahagiaan. Dalam beberapa bulan pertama, Asih bahkan enggan bersentuhan dengan suaminya. Namun, Pak Herman tidak berhenti memberikan ancaman, yang pada akhirnya membuat Asih tak punya pilihan selain memenuhi kehendaknya. Dengan hati yang berat, ia menyetujui sebuah perjanjian. Asih bersedia menjalani perannya sebagai istri, asalkan Pak Herman berjanji untuk tidak menghamilinya. Jika janji itu dilanggar, Asih bersumpah akan meninggalkannya untuk selamanya. Pak Herman yang terbuai oleh kecantikan dan pesona Asih menyetujui permintaan itu tanpa banyak bertanya. Tidak hanya itu, Asih juga meminta sebagian dari harta milik Pak Herman sebagai kompensasi atas hutang keluarganya yang telah dilunasi. Pak Herman menyetujui semuanya, hanya demi mendapatkan hati Asih. 2 tahun berlalu, Asih menjalani kehidupan sebagai istri seorang pria kaya raya. Ia mengurus bisnis Pak Herman, sebuah warung ayam geprek yang semakin hari semakin berkembang. Dalam waktu singkat, warung itu membuka hingga 5 cabang. Namun, kebahagiaan Pak Herman tidak berlangsung lama. Di usia 60 tahun, ia terjatuh di kamar mandi dan akhirnya meninggal dunia. Asih berusaha menyelamatkannya dengan meminta bantuan para karyawan di rumah, tetapi nyawa suaminya tidak tertolong. Setelah kepergian Pak Herman, kehidupan Asih berubah. Banyak laki-laki yang sengaja mengunjungi warung ayam geprek miliknya, bukan hanya untuk menikmati makanan, tetapi juga untuk mendekatinya. Kecantikannya yang tetap terpancar meski telah menikah membuat banyak pria tergoda. Bahkan, beberapa laki-laki yang sudah beristri ikut mencoba peruntungan untuk menarik perhatian Asih. Sayangnya, perhatian mereka tidak membuahkan hasil, karena Asih sama sekali tidak tertarik. Asih lebih memilih fokus pada bisnisnya. Trauma mendalam dari pernikahan terdahulu membuatnya enggan membuka hati untuk cinta baru. Namun, kabar tentang status janda kayanya tersebar luas, hingga mencapai telinga Jono, seorang pria yang telah lama mengagumi Asih. Jono adalah laki-laki yang diam-diam memendam rasa sejak lama. Ketika dulu Asih menikah dengan Pak Herman, Jono bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dukungan dari teman-temannya membuatnya mengurungkan niat itu. Ia kemudian berjanji untuk tetap setia menunggu Asih. Bertahun-tahun berlalu, dan akhirnya kesempatan itu datang. Setelah mendengar kabar bahwa Asih telah menjanda, Jono mulai mendekatinya. Ia menjadi pelanggan setia di warung ayam geprek milik Asih, bahkan rela datang 3 kali sehari. Namun, semua usahanya terlihat sia-sia, karena Asih hanya menganggapnya sebagai teman. Meski begitu, Jono tetap yakin bahwa Asih memiliki perasaan yang sama dengannya. Setelah 6 bulan mendekat, Jono memberanikan diri untuk bertanya tentang rencana Asih ke depan. Namun, jawaban Asih tidak seperti yang diharapkan. Trauma dari pernikahan sebelumnya membuatnya menolak gagasan untuk membangun rumah tangga lagi. Meski begitu, Jono salah menafsirkan candaan Asih dan yakin bahwa Asih mulai membuka hati. Jono mempersiapkan segalanya untuk melamar Asih. Ia menjual barang-barang berharganya demi membeli cincin emas. Dengan penuh keyakinan, ia datang ke warung Asih ketika suasana sudah sepi. Namun, lamaran itu tidak disambut seperti yang ia bayangkan. Asih menolaknya dengan halus, menjelaskan bahwa dirinya belum siap untuk menikah lagi. Penolakan itu menghancurkan hati Jono. Ia pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Asih yang memohon pengertiannya. Dengan hati yang penuh luka, Jono mencari pelarian di sebuah gedung tua, tempat ia meluapkan rasa kecewanya. Di sana, ia bertemu dengan Pardi, seorang gelandangan yang tinggal di gedung tersebut. Suara Jono yang keras menarik perhatian Pardi, yang kemudian mendekatinya.
Meski awalnya Jono merasa terganggu, ia akhirnya mendengarkan saran Pardi. Gelandangan itu memberikan secari kertas berisi alamat seseorang bernama Mbah Gembreng, yang diyakini mampu memberikan solusi atas masalah Jono. Ketika Pardi menghilang dari pandangannya, Jono segera bergegas menuju alamat yang telah diberikan Pardi. Dari terminal dekat rumahnya, ia harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam dengan bus malam untuk mencapai desa yang dimaksud. Desa tersebut terletak di bawah kaki salah satu gunung berapi yang masih aktif. Sesampainya di sana, saat kedua kakinya menginjak tanah desa itu, Jono merasa bingung. Ia tidak tahu harus pergi kemana atau di mana letak persis rumah Mbah Gembreng. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah bertanya kepada penduduk desa. Ternyata, nama Mbah Gembreng cukup terkenal di daerah tersebut. Setelah bertanya kepada 3 orang, mereka dengan mudah menunjukkan arah menuju rumah yang dimaksud. Respons mereka hampir seragam, selalu diiringi pertanyaan apakah Jono ingin berobat. Jono hanya bisa mengangguk kecil setiap kali mendengar pertanyaan itu. Rumah Mbah Gembreng ternyata sangat sederhana. Tidak ada kesan menyeramkan seperti yang sering dikaitkan dengan rumah seorang dukun. Rumah itu justru tampak seperti rumah penduduk biasa. Jono, yang diantar oleh seorang penduduk desa, mengikuti langkahnya dengan ragu. Ketika pintu rumah diketuk 3 kali, Mbah Gembreng muncul dengan ramah dan mempersilakannya masuk. Penduduk yang mengantar Jono pun segera berpamitan. Di dalam rumah, Mbah Gembreng menyuguhkan segelas kopi untuk Jono. Perasaan takut dan khawatir yang semula menggelayut di hatinya perlahan sirna. Jono mendapati sosok Mbah Gembreng yang jauh dari kesan galak dan menyeramkan, seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Sambil menyeruput kopi yang disuguhkan, Jono mulai menceritakan apa yang telah dialaminya. Mbah Gembreng mendengarkan dengan saksama, hanya sesekali mengangguk sebagai tanda memahami. Ketika Jono selesai bercerita, Mbah Gembreng menyalakan sebatang rokok. Dalam keheningan itu, Mbah Gembreng mempertanyakan asal informasi yang diterima Jono. Tanpa mengetahui nama dan latar belakang Pardi, Jono hanya mampu menjelaskan ciri-ciri fisik orang yang dimaksud. Dari penjelasan tersebut, Mbah Gembreng langsung menebak bahwa Pardi kemungkinan adalah seorang gelandangan yang sering mencari barang rongsokan. Mbah Gembreng tidak terlalu mempersoalkan siapa Pardi. Ia malah menawarkan solusi berupa bunga mawar pemikat, yang konon dapat membantu Jono mendapatkan hati asih, perempuan yang selama ini ia cintai. Mendengar tawaran itu, Jono langsung setuju tanpa berpikir panjang. Namun, syarat untuk mendapatkan bunga tersebut tidaklah mudah. Mbah Gembreng menjelaskan bahwa bunga mawar itu hanya bisa ditemukan di hutan Alas Moko, sebuah tempat yang terkenal angker. Pohon-pohon besar dengan dedaunan yang lebat membuat sinar matahari sulit menembus, sehingga hutan itu hampir selalu gelap gulita. Ditambah lagi, kawasan tersebut sangat lembab dan penuh misteri. Penjelasan itu membuat tubuh Jono merinding, tetapi cintanya kepada Asih mengalahkan segala rasa takut. Selain memasuki hutan, Jono juga harus menjalani ritual berendam di Telaga Alas Moko selama 3 hari tanpa makan, minum, atau membuka mata sedikit pun. Meski terdengar mustahil, Jono menyanggupinya. Tengah malam, Mbah Gembreng mengantar Jono hingga ke pintu masuk hutan. Mereka berjalan kaki karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah. Saat tiba di depan jalan setapak, Mbah Gembreng berhenti. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menemani lebih jauh karena ritual ini harus dilakukan Jono sendiri. Ia menunjukkan arah jalan setapak yang lurus menuju telaga, sambil mengingatkan agar Jono tidak berbelok atau berniat kembali ketika sudah berada di dalam. Jono mulai melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Keadaan hutan yang gelap dan menyeramkan membuatnya harus berhati-hati. Baru beberapa langkah, ia mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu membuatnya berhenti sejenak. Dengan tangan yang gemetar, ia mengarahkan senter ke arah sumber suara. Namun, setelah beberapa saat mencari, ia tidak menemukan apapun. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini suara tawa perempuan terdengar menggema di sekelilingnya. Jono menelan ludah dengan susah payah. Saat mengarahkan senter ke sekitar, pandangannya tertuju pada sosok perempuan berambut panjang duduk di ranting pohon, tepat di atas jalan yang harus ia lewati. Ketakutan melanda Jono,
tetapi ia memaksakan diri berjalan perlahan sambil memejamkan mata. Ketika merasa sudah melewati sosok itu, ia membuka matanya dan kembali menyorotkan senter. Namun, kengerian lain menantinya. Di sisi kanan, sesosok makhluk bertubuh besar dengan rambut hitam lebat dan mata merah menyala tengah memelototinya. Jono yang ketakutan berlari tanpa arah, hingga terpeleset di jalan turunan. Saat ia duduk untuk menenangkan diri, matanya tertuju pada sosok putih yang terbaring tak jauh darinya. Pocong itu tampak seperti sedang tidur di tengah jalan. Dengan tubuh yang menggigil, Jono hanya bisa memejamkan mata, duduk bersanding dengan pocong tersebut. Meskipun ia ingin kembali, ia mengingat pesan Mbah Gembreng bahwa ia tidak boleh kembali ke belakang. Dalam ketakutan yang luar biasa, Jono terus berdoa, berharap semua itu segera berakhir. Setelah merasa pocong itu telah pergi, Jono perlahan membuka matanya. Namun, ia dikejutkan oleh wajah pocong yang kini berada tepat di depannya. Wajah itu rusak parah, penuh darah dan nanah, dengan kedua mata yang hampir terlepas dari rongganya. Jono tak lagi mampu menahan ketakutannya. Ia berteriak keras, tubuhnya bergetar hebat, sementara rasa ngeri menjalari setiap pori-pori kulitnya. Seluruh keberaniannya seolah hilang dalam sekejap. Ketika rasa takut itu sedikit mereda, Jono mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas panjang beberapa kali, berharap keberaniannya kembali. Setelah merasa cukup tenang, ia membuka kedua matanya sekali lagi. Pocong itu telah lenyap, dan jalan di depannya terlihat kosong, tanpa hambatan. Tak ingin membuang waktu, Jono segera berlari meninggalkan tempat mengerikan itu hingga akhirnya ia tiba di tepi telaga Alas Moko. Udara di sekitar telaga terasa dingin menusuk. Jono mengulurkan kakinya, membiarkan jari-jari kakinya menyentuh permukaan air yang sedingin es. Ia merasa ragu sejenak, tetapi keinginannya untuk mendapatkan bunga mawar pemikat mengalahkan rasa gentarnya. Setelah melepas pakaiannya, ia melangkah ke dalam telaga, membiarkan dingin itu menyelimuti tubuhnya. Selama beberapa menit, ia berusaha menyesuaikan diri dengan suhu air yang menggigilkan, hingga akhirnya ia bergerak menuju tengah telaga. Di tengah telaga, Jono menutup matanya dan mengatupkan kedua tangannya sesuai petunjuk. Waktu berjalan perlahan, dan rasa lapar mulai mengganggunya. Namun, ia menahan diri, takut ritual ini akan gagal jika ia menyerah. Bau amis tiba-tiba menyeruak di udara, menusuk hidungnya dengan tajam. Jono berusaha tetap diam, meskipun bau itu semakin menyengat dan berubah menjadi aroma busuk yang memuakkan. Perutnya terasa mual, namun ia memaksa dirinya tetap tenang, berusaha menahan semua godaan yang muncul. Tiba-tiba, suara lembut terdengar, menyuruhnya membuka mata. Jono mengabaikannya, meyakini itu hanyalah godaan. Namun, suara itu semakin mendesak, berubah menjadi bentakan keras yang membuatnya ragu. Perlahan, ia membuka matanya, dan seketika itu juga ia terpaku. Wajah perempuan rusak dengan mata yang hampir lepas kini berada tepat di depannya. Jarak antara mereka begitu dekat, hingga Jono bisa merasakan kehadirannya. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia kembali memejamkan matanya, berusaha menyingkirkan ketakutan itu. Perempuan itu marah. Suaranya menggema di telinga Jono, memaksanya untuk membuka mata. Ancaman itu menjadi semakin nyata ketika perempuan itu berkata bahwa ritual ini tidak akan berhasil jika Jono tidak mengikuti perintahnya. Dengan berat hati, Jono membuka matanya perlahan. Ajaibnya, wajah perempuan itu mulai berubah, dari menyeramkan menjadi sangat cantik. Jono terpana, tak mampu berkata-kata. Perempuan itu kemudian mengangkat tangannya dari bawah air, memperlihatkan bunga mawar merah yang indah. Jono ingin segera mengambilnya, tetapi perempuan itu menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa sebelum mawar itu digunakan, ada pantangan yang harus diikuti. Mawar tersebut harus dimandikan dengan susu dan air dingin, lalu dikeringkan dengan handuk sebelum disimpan di saku pakaian. Jika pantangan ini dilanggar atau bunga itu dibuang, maka tubuh Jono akan mengeluarkan bau busuk, dan wajahnya akan menjadi menyeramkan. Jono mengangguk, menerima bunga itu dengan hati-hati. Setelah perempuan itu menghilang, Jono segera keluar dari telaga dan pulang ke rumahnya.
Kepulangannya membuat warga kampung terkejut. Mereka telah mengira Jono tersesat atau bahkan meninggal karena berhari-hari tidak terlihat. Namun, Jono hanya meminta maaf dan mengaku telah pergi merantau tanpa sempat memberi kabar. Di rumah, Jono langsung mempersiapkan ritual yang diperintahkan. Ia mengambil susu dan air dingin dari kulkas, lalu membawa bunga mawar itu ke belakang rumah. Dengan perlahan, ia memandikan bunga tersebut, menuangkan susu dan air dingin hingga setiap kelopaknya basah. Saat melakukannya, pikirannya penuh dengan bayangan Asih, perempuan yang sangat ia cintai. Setelah selesai, Jono mengeringkan bunga itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di saku celananya. Ia tidak sabar untuk segera menemui Asih. Sesampainya di warung geprek milik Asih, perubahan sikap perempuan itu langsung terasa. Asih yang biasanya acuh kini tampak sering mencuri pandang ke arah Jono. Hal ini membuat Jono semakin percaya diri, yakin bahwa efek bunga mawar itu telah bekerja. Sambil menikmati makanannya, Jono merasakan perhatian yang berbeda dari Asih. Setelah selesai makan, ia menghampiri Asih untuk membayar. Namun, Asih terlihat gugup dan menolak bayaran itu, menganggapnya gratis. Perasaan senang meluap dalam diri Jono, membayangkan bahwa Asih mulai terpengaruh oleh kekuatan bunga mawar itu. Dalam hati, ia yakin bahwa sebentar lagi, cintanya akan segera terwujud. Jono ingin berbagi cerita dengan Dolah, seorang teman dekat yang memiliki warung kopi kecil di dekat rumahnya. Dolah, yang sering menjadi pendengar setia Jono, terkejut ketika melihat Jono datang. Beberapa hari terakhir, desas-desus menyebar bahwa Jono menghilang tanpa jejak. Kunjungannya kali ini menimbulkan rasa penasaran bagi Dolah, yang segera menyiapkan kopi sambil menunggu Jono berbicara. Setelah menyeruput kopi, Jono mulai menceritakan pengalamannya. Ia mengungkapkan bahwa sejak ditolak oleh Asih, perempuan yang ia cintai, ia merasa putus asa. Dalam keputusasaannya, ia bertemu dengan seorang gelandangan di gedung kosong yang memberinya alamat seorang dukun sakti. Tanpa berpikir panjang, Jono mendatangi dukun itu dan melakukan serangkaian ritual, termasuk berendam di telaga untuk mendapatkan bunga mawar pemikat. Dolah mendengarkan dengan penuh perhatian, meski dalam hati ia merasa khawatir. Ia mengingatkan Jono tentang risiko yang kerap menyertai hal-hal berbau gaib. Namun, Jono bersikeras bahwa bunga itu tidak berbahaya asalkan dirawat dengan baik. Ketika Dolah bertanya untuk siapa bunga itu digunakan, Jono menjawab tanpa ragu bahwa bunga tersebut untuk Asih, cinta sejatinya. Meski Dolah merasa skeptis, ia memutuskan untuk tidak terlalu mencampuri urusan Jono. Sebagai teman, ia hanya bisa memberi nasihat tanpa memaksakan kehendaknya. Namun, Dolah memperingatkan bahwa Asih bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Kini, Asih telah menjadi pribadi yang lebih manja setelah bercerai dari suaminya yang kaya. Keesokan harinya, Jono kembali mengunjungi warung geprek milik Asih. Kali ini, sambutan Asih begitu berbeda. Senyumnya lebih cerah, dan pelayanannya jauh lebih ramah. Bahkan, Asih sendiri yang mengantarkan makanan ke meja Jono, sebuah perlakuan istimewa yang tak pernah ia berikan kepada pelanggan lain. Para pelanggan lain, yang kebanyakan laki-laki, hanya bisa memandang iri. Setelah beberapa kali bertemu, Jono memberanikan diri untuk melamar Asih. Tak disangka, lamaran itu diterima. Berita tentang hubungan mereka cepat menyebar di kampung, menimbulkan berbagai spekulasi di antara para tetangga. Banyak yang heran bagaimana Jono, yang secara ekonomi biasa saja dan berwajah pas-pasan, bisa mendapatkan hati Asih, yang kaya dan cantik. Desas-desus pun beredar bahwa Jono menggunakan guna-guna. Meskipun begitu, Jono tidak peduli. Ia bekerja lebih keras untuk mempersiapkan pernikahan mereka, meskipun ia berharap sebagian besar kekayaan Asih akan mendukung kehidupannya kelak. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, sesuai dengan keinginan Jono. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah mewah milik Asih, dan Jono menikmati pelayanan penuh dari istrinya, persis seperti yang ia impikan. Namun, masalah mulai muncul setelah 3 hari menikmati masa bulan madu. Ketika warung geprek mereka dibuka kembali, tidak ada pembeli yang datang. Asih merasa bingung karena biasanya warung itu selalu ramai sejak pagi.
Jono pun mulai berpikir bahwa pelanggan mereka mungkin belum tahu warung telah kembali buka. Untuk menarik perhatian, Jono membuat papan nama besar yang dipasang di depan warung. Esoknya, ada seorang nenek yang menjadi pembeli pertama mereka hari itu. Namun, hingga sore, tak ada pelanggan lain yang datang. Keadaan tersebut membuat Jono frustrasi, dan pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan mereka. Jono menyadari bahwa bunga mawar pemikat yang telah membantunya mendapatkan ASI tak mampu menjamin kesuksesan warung mereka. Ia mulai mempertanyakan apakah keputusan untuk menikahi ASI benar-benar tepat, terutama jika kehidupan mereka terus-menerus dilanda kesulitan. Rasa penyesalan mulai menyelinap di hati Jono, meski ia berusaha menepisnya dengan harapan bahwa semuanya akan membaik. Malam-malam berikutnya, warung ayam geprek milik Jono dan ASI hanya didatangi oleh seorang nenek-nenek yang sama. Sudah 3 hari berturut-turut wanita tua itu datang, memesan makanan, dan pulang dengan tenang. Hingga suatu hari, 2 orang pria mendatangi warung mereka. Jono yang awalnya sempat girang mengira mereka adalah pelanggan baru, segera menyadari maksud kedatangan mereka. Kedua pria itu, yang ternyata kakak beradik, datang bukan untuk memesan makanan, melainkan untuk bertanya tentang nenek-nenek yang selama ini menjadi pelanggan mereka. Mereka menunjukkan sebuah foto, dan Jono langsung mengenali wajah dalam gambar itu. Ya, itu nenek-nenek yang selama 3 hari terakhir sering makan di warungnya. Mereka kemudian menjelaskan bahwa nenek mereka mengidap penyakit kolesterol tinggi, sehingga sangat berbahaya jika terlalu banyak mengonsumsi ayam. Dengan raut serius, mereka meminta agar Jono tidak melayani nenek mereka lagi jika suatu saat datang ke warung itu. Permintaan tersebut membuat Jono tertegun. Setelah kedua pria itu pergi, Jono merasa kecewa sekaligus bingung. Ia sempat berharap kedatangan mereka membawa rezeki, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Malam harinya, Jono mencoba membicarakan masalah warung mereka dengan ASI. Ia mengungkapkan kegelisahannya tentang kondisi usaha yang semakin sepi, bahkan satu-satunya pelanggan tetap pun kini dilarang datang. Dalam pembicaraan itu, Jono juga mengungkit soal modal yang ingin ia gunakan untuk memperluas usahanya dengan berdagang ember. Namun, jawaban ASI mengejutkannya. Ternyata, uang peninggalan mantan suami ASI sudah habis digunakan untuk modal awal warung geprek mereka dan melunasi utang keluarga. Pernyataan itu menghancurkan harapan Jono. Ia yang selama ini mengira ASI adalah perempuan kaya, kini menyadari kenyataan yang sebaliknya. Malam harinya, Jono mencoba membicarakan masalah warung mereka dengan ASI. Ia mengungkapkan kegelisahannya tentang kondisi usaha yang semakin sepi, bahkan satu-satunya pelanggan tetap pun kini dilarang datang. Dalam pembicaraan itu, Jono juga mengungkit soal modal yang ingin ia gunakan untuk memperluas usahanya dengan berdagang ember. Namun, jawaban ASI mengejutkannya. Ternyata, uang peninggalan mantan suami ASI sudah habis digunakan untuk modal awal warung geprek mereka dan melunasi utang keluarga. Pernyataan itu menghancurkan harapan Jono. Ia yang selama ini mengira ASI adalah perempuan kaya, kini menyadari kenyataan yang sebaliknya. Keesokan paginya, Jono memutuskan untuk mengunjungi Dolah, teman lamanya yang membuka warung kopi. Sejak menikah, Jono memang jarang berkunjung, sehingga kedatangannya kali ini cukup mengejutkan bagi Dolah. Setelah menikmati secangkir kopi buatan Dolah, Jono mulai menceritakan kegelisahannya. Ia mengungkapkan keheranannya atas sepinya warung mereka pasca menikah. Dolah mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan sebuah kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan oleh Jono. Menurut Dolah, sebagian besar pelanggan warung geprek mereka adalah laki-laki yang tertarik pada ASI. Kini, setelah ASI menikah, daya tarik itu hilang, sehingga mereka tidak lagi merasa perlu datang ke warung. Penjelasan Dolah itu membuat Jono termenung. Ia menyadari kebenaran kata-kata temannya itu. Namun, hal itu tidak mengurangi tekadnya untuk mencari solusi. Dolah kemudian menyarankan agar Jono kembali menemui Mbah Gembreng, seorang dukun yang sebelumnya pernah membantu Jono mendapatkan bunga mawar pemikat. Saran itu membangkitkan ingatan Jono, dan tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk pergi. Perjalanan ke rumah Mbah Gembreng berlangsung lancar. Sesampainya di sana, Jono disambut seperti biasa. Setelah berbasa-basi sebentar, ia mengutarakan maksud kedatangannya.
Mbah Gembreng mendengarkan dengan tenang dan menawarkan bantuan. Namun, ritual kali ini berbeda dan jauh lebih menyeramkan. Mbah Gembreng menjelaskan bahwa sosok gaib yang akan membantu Jono tidak mudah dikendalikan. Awalnya, hanya tumbal hewan yang diminta, tetapi lama-kelamaan, sosok itu bisa meminta nyawa manusia. Mendengar itu, Jono merasa bimbang. Ia berada dalam dilema antara menyelamatkan usahanya atau menjaga keselamatan orang-orang terdekatnya. Setelah berpikir panjang, ketakutan Jono akan kemiskinan dan penghinaan membuatnya memilih untuk melanjutkan ritual. Mbah Gembreng memberikan arahan agar Jono mengambil tali pocong dari sebuah makam tua yang terletak di atas bukit. Untuk mencapainya, Jono harus menempuh perjalanan 2 jam dengan berjalan kaki. Tanpa ragu, ia memulai perjalanannya keesokan pagi. Setelah perjalanan yang melelahkan, Jono tiba di kaki bukit. Ia mulai mendaki, meskipun jalannya sangat terjal dan penuh dengan rintangan. Tidak ada jalur yang jelas, hanya bebatuan kecil yang harus dijadikannya pijakan. Berkali-kali Jono terjatuh, bahkan sempat tergelincir ke arah jurang. Ketakutan membuatnya tidak berani menoleh ke kanan atau kiri. Namun, ia terus melangkah, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Di tengah pendakian, Jono dikejutkan oleh kemunculan sebuah tangan berlumuran darah yang tiba-tiba muncul di atas bebatuan. Tangan itu terlihat mencengkeram batu dengan kuat. Jono yang terkejut mundur beberapa langkah, menunggu hingga tangan itu menghilang. Setelah 5 menit, tangan itu lenyap, dan ia melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Ketakutan masih menghantui, tetapi tekadnya untuk menyelamatkan usahanya membuatnya terus maju. Setelah berjam-jam mendaki, akhirnya Jono tiba di puncak bukit. Di sana, ia mulai mencari makam tua yang dimaksud. Semak belukar tinggi menghalangi pandangannya, sehingga ia harus menyibak perlahan. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah makam yang tampak rusak di bagian samping. Di atas makam itu, terdapat tali pocong yang kotor dan sudah usang. Dengan tangan gemetaran, Jono mengambil tali itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan sepadan dengan apa yang akan ia dapatkan. Ketika berhasil mengambil tali kafan itu, Jono berbalik untuk turun dari bukit. Namun, pandangannya langsung membeku. Di hadapannya berdiri sosok besar dengan tubuh hitam pekat yang dipenuhi bulu lebat. Matanya menyala merah, menatap tajam ke arah Jono, membuatnya tak bisa bergerak. Sosok itu bertanya dengan nada yang menggema, meminta penjelasan mengenai tali kafan yang dipegang Jono. Tubuh Jono gemetar, suaranya terbata-bata saat menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan arahan Mbah Gembreng. Namun, sosok hitam itu tidak puas dengan penjelasan Jono. Dia mengingatkan bahwa tali kafan tersebut tidak bisa diambil begitu saja. Setelah beberapa saat, Jono memohon agar diberikan kesempatan untuk membawa tali itu dan bertanya mengenai syarat yang harus dipenuhi. Sosok itu akhirnya setuju, dengan satu permintaan sederhana, seekor sapi sebagai tumbal bulan depan. Mendengar syarat itu, Jono merasa lega dan segera menyanggupinya. Perjalanan pulang Jono penuh dengan pikiran tentang ritual yang baru saja dia lakukan. Sesampainya di rumah, dia langsung menyimpan tali kafan itu di bawah meja warung gepreknya tanpa memberitahu Asih atau para karyawannya. Hasilnya tak butuh waktu lama. Dalam hitungan jam, warung yang sebelumnya sepi mendadak dipenuhi pembeli. Anehnya, orang-orang yang datang tampak seperti sedang melamun, wajah mereka kosong, dan perilaku mereka aneh. Meski begitu, Jono hanya merasa senang karena warungnya kini begitu ramai. Malam harinya, Asih menyampaikan kegelisahan yang dia rasakan tentang tingkah laku pelanggan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan orang-orang yang mendatangi warung mereka, seperti ada yang memengaruhi mereka secara misterius. Namun, Jono hanya tersenyum dan memberikan alasan sederhana, seolah-olah semuanya berjalan normal. Dalam hati, dia tertawa karena menyadari bahwa ini semua adalah hasil dari tali pocong keramat itu. Hari-hari berlalu, dan warung ayam geprek mereka terus ramai. Pembelinya semakin banyak, tapi hampir semuanya memperlihatkan ekspresi yang sama, linglung. Asih kembali merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi Jono terus menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada suatu hari, Dola,
teman lama Jono, datang ke warung dan langsung meminta penjelasan tentang fenomena aneh di sana. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, Dola menyebutkan bahwa banyak orang mengeluh merasa seperti dipaksa membeli ayam geprek saat melewati warung itu, meskipun sebelumnya tidak berniat melakukannya. Mendengar cerita itu, Jono hanya tertawa puas. Dia merasa tali pocong itu bekerja dengan sempurna. Dengan suara berbisik, Jono mengakui bahwa dia memang menggunakan pesugihan dari Mbah Gembreng untuk melariskan warungnya. Dola tampak syok mendengar pengakuan itu, tetapi dia hanya menggelengkan kepala dan pergi meninggalkan Jono tanpa sepatah kata lagi. Sebulan berlalu, dan kini tiba waktunya bagi Jono untuk memenuhi janjinya kepada sosok hitam itu. Dengan keuntungan yang melimpah dari warungnya, Jono membeli seekor sapi besar dan membawanya ke bawah bukit. Di sana, dia menyembelih sapi itu seperti yang diminta. Sosok hitam itu muncul dan menerima tumbal tersebut, lalu memberikan arahan kepada Jono untuk melakukan hal yang sama pada bulan berikutnya. Namun, beberapa minggu setelah ritual itu, tubuh Jono mulai mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai yang telah lama membusuk. Asih, yang tidak tahan dengan bau itu, bahkan muntah berulang kali dan meminta Jono untuk menjauh darinya. Jono merasa bingung dan mulai merenungi apa yang salah. Dalam pikirannya, dia teringat bunga mawar pengikat jodoh yang diberikan oleh perempuan di telaga. Dengan perasaan cemas, dia memeriksa laci tempat bunga itu disimpan, tetapi bunga itu sudah tidak ada. Setelah mencari ke seluruh penjuru rumah, Jono akhirnya bertanya kepada Asih. Dengan santai, Asih mengakui bahwa dia telah membuang bunga itu saat membersihkan rumah beberapa hari sebelumnya. Mendengar itu, Jono merasa putus asa. Dia yakin bahwa bau busuk ini adalah akibat dari hilangnya bunga itu. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Jono memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Gembreng. Sepanjang perjalanan, orang-orang menatapnya dengan pandangan jijik sambil menutup hidung, tetapi Jono tidak peduli. Setibanya di sana, dia memohon bantuan Mbah Gembreng. Sayangnya, Mbah Gembreng hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa perjanjiannya dengan Jono telah berakhir sejak bunga itu hilang. Dengan sisa harapan, Jono pergi ke telaga untuk menemui perempuan yang pernah memberinya bunga mawar. Dia berteriak-teriak memanggil perempuan itu, berharap mendapat pertolongan. Namun, perempuan itu muncul dengan wajah yang kini buruk rupa dan penuh amarah. Dia menolak membantu Jono dan bahkan mengancam akan membunuhnya jika Jono kembali. Jono kembali ke rumah dalam keadaan putus asa. Asih, yang semakin tidak tahan dengan bau busuk itu, mulai menunjukkan sikap dingin. Dia enggan tidur satu kamar dengan Jono dan bahkan marah setiap kali Jono meminta sesuatu. Hidup Jono berubah menjadi kesepian, hanya diisi dengan melamun dan menyesali keputusan yang pernah dia buat. Namun, waktu terus berjalan, dan bulan berikutnya Jono kembali dihadapkan pada tuntutan dari sosok hitam itu untuk memberikan tumbal berikutnya. Keadaan ini membuat Jono semakin terpuruk, tetapi dia tidak bisa lari dari perjanjian yang telah dia buat. Setelah melakukan persembahan yang mengerikan, sosok hitam itu kembali meminta tumbal untuk bulan berikutnya. Jono merasa gundah. Dia tidak tahu siapa yang akan dia jadikan korban kali ini. Pikiran itu terus menghantui setiap detik dalam hidupnya, hingga menciptakan kecemasan yang mendalam. Kehidupan rumah tangga Jono juga tidak berjalan baik. Ketika dia pergi tanpa izin, Asih, istrinya, meluapkan amarah yang luar biasa. Sepulangnya ke rumah, Jono hanya bisa terdiam sambil menahan perasaan kecewa. Dia tidak pernah membayangkan Asih, yang dulu begitu lembut, kini berubah menjadi sosok yang kejam. Setiap hari, Jono diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Dia harus mencuci, menyapu, hingga menata barang-barang sesuai perintah Asih. Nada suara istrinya terdengar seperti majikan yang memerintah pelayan, dan bila ada kesalahan kecil, Asih langsung memarahinya dengan kata-kata kasar yang menusuk hati. Ancaman perceraian seringkali dilontarkan Asih, membuat Jono semakin tertekan. Rasa sakit yang ia pendam bertahun-tahun akhirnya memuncak. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk menjadikan istrinya sebagai tumbal. Amarah dan dendam yang membakar hatinya telah mengalahkan rasa cinta yang dulu pernah ada. Dengan membawa foto istrinya, Jono mendatangi sosok hitam itu.
Setelah ritual selesai, Jono pulang dengan perasaan puas. Beberapa hari kemudian, Asih mulai jatuh sakit. Tubuhnya melemah, sering muntah darah di malam hari, dan perlahan-lahan kehilangan berat badan hingga hanya tersisa kulit dan tulang. Jono melihat keadaan itu dengan senyum tipis di wajahnya. Dalam hatinya, ia merasa berhasil membalaskan dendamnya. 3 minggu berselang, Asih menghembuskan napas terakhirnya. Jono berpura-pura berduka di depan orang lain, tetapi dalam hatinya, ia bersuka cita. Kini, tidak ada lagi yang mengatur dan memerintahnya. Semua harta, termasuk penghasilan dari warung geprek yang mereka kelola, kini menjadi miliknya seorang. Kebebasan itu terasa seperti hadiah terbesar dalam hidupnya. Namun, kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Jono mulai mencium bau menyengat yang terus melekat di tubuhnya, meskipun ia sudah menggunakan parfum mahal sekalipun. Bau itu tidak kunjung hilang, seperti kutukan yang mengingatkan dosa yang telah ia lakukan. Ketika bulan berganti, sosok hitam itu kembali muncul, menagih tumbal berikutnya. Kali ini, Jono tidak tahu siapa yang harus ia korbankan. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk memilih salah satu karyawannya. 3 minggu setelah itu, karyawan tersebut meninggal secara misterius. Semakin lama, kebiasaan Jono ini menjadi pola yang mencurigakan. Kematian para karyawan terjadi setiap bulan, memunculkan desas-desus tentang pesugihan di kalangan masyarakat. Tetangga dan orang-orang mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang berani menanyakan langsung kepada Jono. Jono selalu mengelak, tetapi kecurigaan tidak pernah surut. Hingga suatu hari, salah satu karyawannya, Hadi, mencoba mencari tahu kebenarannya. Setelah menyelidiki warung itu dengan cermat, ia menemukan tali pocong bekas yang disembunyikan di bawah meja. Penemuan itu membuat Hadi yakin bahwa Jono memang menggunakan pesugihan. Bersama beberapa karyawan lainnya, mereka memutuskan untuk menghancurkan benda itu. Malam hari setelah warung tutup, mereka membakar tali pocong itu hingga menjadi abu. Sisa abunya mereka hanyutkan ke sungai, berharap kutukan itu lenyap untuk selamanya. Keesokan harinya, hampir semua karyawan mengundurkan diri. Ketika Jono datang ke warung, ia segera menyadari bahwa benda keramatnya telah hilang. Kepanikan melandanya. Sejak saat itu, ia mulai dihantui oleh bayangan pocong yang sering muncul di malam hari. Sosok hitam yang selama ini memberinya kekayaan juga datang dalam mimpinya dengan penuh kemarahan, menuntut tanggung jawab atas kecerobohan Jono. Dalam putus asa, Jono mendatangi Mbah Gembreng, seorang dukun yang dulu membantunya memulai pesugihan ini. Namun, kali ini, Mbah Gembreng tidak bersedia membantunya lagi. Jono dianggap telah melakukan kesalahan yang fatal, dan semua akibatnya harus dia tanggung sendiri. Hari-hari terakhir Jono dipenuhi penderitaan. Tali pocong itu seolah melilit tubuhnya setiap malam, membuatnya tidak bisa bergerak ataupun bernapas dengan leluasa. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada satupun orang alim atau kiai yang bisa membantunya. Semua mengatakan bahwa Jono hanya tinggal menunggu ajal. Seminggu kemudian, Jono meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Rumah dan warungnya menjadi bangunan kosong yang tidak laku dijual. Orang-orang takut terkena kutukan dari pesugihan yang pernah dilakukan Jono. Kini, tempat itu hanya menyisakan cerita tragis tentang keserakahan dan balasan yang tidak terelakkan.